Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Esa Hidayah. Saya dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Saya dari jurusan Translat C, NIT 082006 104. Di sini saya akan menjelaskan proyek Django. Untuk caranya bagaimana? Pertama kita install Python. Setelah kita menginstal, kita klik untuk variabelnya dan setelah berhasil ada kode seperti ini. Setelah kita install Django, untuk persyaratannya kita harus menginstal Django dengan cara membuka CMD. Setelah membuka, kita install pip dengan mengetikkan perintah seperti ini. Setelah berhasil diinstal, maka kita dapat mengecek untuk mengetikkan perintah seperti ini. Untuk mengecek versi pip, fungsinya untuk mengetahui install Django sudah diketahui apa belum. Lalu jika sudah, dapat diketikkan perintah pip install Django. Setelah itu klik dan dapat kita mengetahui untuk versinya dan mengecek dan dapat mengetahui untuk keberhasilan Django diinstal apa belum. Setelah install Django, dapat kita membuat project. Lalu untuk langkah dalam menjalankan projectnya, kita dapat tuliskan seperti ini. Setelah berhasil, ini masih belum berhasil karena file sebelumnya belum dihapus. Dapat kita ketikkan untuk kode sebelumnya, kemudian dapat di enter, kemudian dapat ditulis di project tugasku. Dapat dituliskan kode perintah cd tugasku. Lalu untuk menjalankan project, tekan tugasku, lalu ketik enter dan keluar. Seharusnya ini adalah warna merah, namun ini versinya beda sehingga tidak ada. Setelah itu kita ketikkan perintah lalu enter dan keluar. Lalu kita dapat jalankan lagi untuk servernya dengan manage.py run server. Jika ini berhasil di run server, lalu kita lanjut sebentar lagi ke browser. Ini merupakan tampilan dalam melihat browser yang sudah kita jalankan. Untuk membangun sebuah Django, dapat kita download template-nya ke dalam folder jenjang segitiga. Lalu kita klik dan kita download dan kita tunggu sebentar lagi. Setelah selesai, kita klik dan kita ekstrak terlebih dahulu. Klik extract here. Di dalam folder bidang segitiga ini, kita klik
Lalu terdapat HTML, elemen, dan generik. Lalu klik bidang segitiga. Lalu kita ada klik sebelum teks. Lalu kita download. Ini adalah yang cocok untuk rekan-rekan karena yang mudah, simple, dan kuat. Kita download. Kita install terlebih dahulu untuk bidang segitiga dan kita install, kita ekstrak. Setelah itu sebelumnya di sini saya sudah mendownload untuk tampilan sebelum teks yang sudah saya buatkan. Ini terdapat sebuah indeks. Untuk caranya dapat kita klik, lalu dapat di open folder, lalu dapat kita masukkan di segitiga, bidang segitiga, lalu klik select folder. Untuk len 25 kita udah sesuaikan. Lalu untuk len 41 dan 42 kita sudah sesuaikan. Untuk penyesuaian seperti ini. Sebelumnya di sini seharusnya kita harus mengubah untuk len 54 sampai 56. Kemudian kita jalankan lagi. Ini adalah 56. Kemudian kita jalankan lagi dan kita refresh dan menjadi seperti ini. Caranya juga sama. Di generic pack ini kita akan mengubah untuk tampilannya. Kita mencari len yang kurang sesuai, yaitu 25, kita ubah. Lalu len 42 kita ubah, kita sesuaikan. Lalu kita sesuaikan dengan generik pada browser. Kita akan merubah untuk halaman tentang dan elements HTML. Caranya hampir sama seperti sebelumnya. Untuk len 40 sampai len 25 dan len 40 sampai 46 kita akan sesuaikan. Dan untuk kode perintahnya kita ubah juga. Ini akan kita sesuaikan. Setelah kita sesuaikan, langsung kita rubah dengan cara merefresh. Lalu selanjutnya kita akan mengubah dalam kotak-kotak ini. Untuk teksnya kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Dengan cara mengubah
dan menyesuaikan untuk len dari 185 ini, dan kita refresh. Setelah itu langsung merubah dengan sendirinya. Lalu selanjutnya kita merubah di halaman indeks. Kita rubah di generic. Setelah itu kita rubah untuk refresh dan langsung mengubah ikuti kami. Setelah itu kita mengintegrasikan untuk models ya, seperti hubungi kami ini. Kita akan menambahkan untuk data kita sendiri dengan cara kita langsung mengubah dan menyesuaikan ke tugasku, lalu select folder dan membuat folder baru, langsung ke CMD, langsung ke tema depan, lalu pada halaman tema depan kita tambahkan folder static dan template. Kita folder baru, lalu kita cari tema, template, new folder, lalu klik tema depan, lalu kita pindahkan folder asset dan image. Kita dapat menjadikan satu folder asset dan image. Kita jadikan satu. Selanjutnya untuk elemen generic dan index kita jadikan satu juga, dan kita taruh di tema depan. Lalu pada kita akan mencari len yang kurang sesuai. Di line 14 ini kita tambahkan karena kurang sesuai. Maaf sebelumnya kendala jaringan ya. Kemudian kita tulis tema depan, lalu
tulis tema depan. Setelah itu, setelah sudah selesai, maaf karena ada gangguan. Selanjutnya dapat kita scroll. Dapat kita scroll ke bawah. Lalu setelah di scroll, ini adalah sudah kita sesuaikan. Lalu kita buatkan files dalam folder. Lalu kita buatkan file utis.py. Lalu kita dapat menyesuaikan kode perintahnya seperti ini. Setelah sesuai, kita dapat menjalankan. Setelah itu kita buka Vue.py pada folder tema depan, lalu dapat kita sesuaikan, lalu dapat kita buatkan file untuk tulis.py dan kita sesuaikan kode perintahnya. Kemudian kita kembali ke res.py pada folder tugasku dan perhatikan line 25 kita hapus untuk tanda pagarnya. Kemudian pada cmd kita run server. Ini merupakan tampilan browser yang berhasil dijalankan. Kemudian kita dapat tampilkan indeks HTML. Ini adalah line 1 yang dapat kita sesuaikan seperti ini. Lalu pada halaman 13 dan 14 dapat kita sesuaikan. Kemudian dapat kita simpan dan refresh. Lalu kita refresh setelah dapat dikatakan berhasil jika berubah. Lalu dapat kembali ke Sublime Text. Lalu kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian pada line 62 kita rubah juga. Ini kita rubah dari line 62 hingga line 183. Lalu kita Ctrl S. Kemudian dapat kita refresh pada halaman browser. Kemudian kita juga menyesuaikan untuk line 200
40 sampai 244. Lalu dapat kita refresh lagi untuk brosurnya. Untuk brosurnya, jika kotak-kotak ini berhasil terdapat teksnya yang kita inginkan, itu dinamakan berhasil, dan kita ketikkan kode PY untuk di dalamnya seperti ini. Lalu kemudian kita kembali ke CMD untuk migration dan perintah migrate. Selanjutnya kita kembali ke Sublime Text pada views bagian PY. Pada views bagian PY kita tambahkan kode perintah seperti ini. Lalu pada halaman URL dapat kita sesuaikan. Lalu kita buka CMD untuk menjalankan project. Lalu kita buka Google. Setelah itu dapat diketahui ini error karena kita dapat mengetahui di folder di Sublime. Lalu kita server kembali. Ini merupakan halaman sebuah berhasil, tapi ini masih perlu perbaikan dalam generic HTML. Lalu kita sesuaikan kode perintahnya seperti ini. Lalu untuk line 13 dapat kita sesuaikan. Selanjutnya, setelah disesuaikan, dapat kita buka untuk fish PY. Setelah kita buka fish PY terlebih dahulu, lalu kita sesuaikan dengan menambahkan kode perintah seperti ini. Setelah kita menyesuaikan kode perintah kode PY untuk tema depan, lalu kita sesuaikan seperti ini. Jangan lupa untuk Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian kita buka URL di Google, dihubungi kami. Setelah itu akan berubah menjadi seperti ini, tetapi halaman ini masih perlu diperbaiki dengan di Sublime Text. Lalu kita sesuaikan di URL dan generic. Lalu kita simpan. Setelah itu dapat kita sesuaikan semua. Kemudian refresh. Kita klik refresh. Kemudian kita cari untuk yang kurang sesuai, yaitu line 347 sampai 346. Dan ini pun juga kita sesuaikan.
Jangan lupa untuk Ctrl S. Ini kita akan sesuaikan di kode indeks. Kita tekan server untuk menjalankan. Untuk tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita beralih ke kode HTML, ke kode 43 sampai 47 seperti ini. Kemudian untuk generic kita sesuaikan di line yang sama. Kemudian pada halaman elemen kita rubah untuk datanya seperti generic dan index. Lalu kita simpan perubahannya dan kita akan mendaftar karena kita belum mendapatkan akses login dengan mengaktifkan kode perintah seperti ini. Lalu kita isi dulu untuk alamat email, password, dan kita klik. Ini sudah dikatakan berhasil. Lalu kita run server untuk menjalankan. Lalu setelah itu kita buka di browser. Setelah itu kita klik nama pengguna dan juga sandi. Lalu kemudian kita perhatikan di sini. Setelah itu kita sesuaikan menu dan tampilan model untuk kode perintahnya. Setelah kita sesuaikan, kita rubah perubahannya. Setelah itu kita lihat dan refresh, dan ini sudah berubah untuk tampilannya. Lalu kita membuat salah satu menu lagi, yaitu hubungi kami, yaitu dengan cara kita di Sublime dengan halaman Models.py. Lalu kita klik dan simpan perubahannya. Lalu di sini ada nama pesan email. Lalu pada halaman admin PY kita juga tambahkan kode perintah untuk kode register menu hubungi kami. Simpan dan kemudian buka CMD dan jalankan server. Kemudian buka browser dan halaman admin, refresh. Ini sudah ditambahkan satu menu, yaitu hubungi kami di tengah-tengah itu. Untuk akhiran menu diakhiri huruf S seperti tentang, hubungi kami, Brandas. Kita akan menghilangkan untuk huruf S terakhir tersebut dengan cara membuka di Sublime Text. Kita klik Sublime Text, lalu kita tuliskan
perintah. Ini adalah merupakan tambahan di Sublime Text. Kita rubah dulu untuk kode perintahnya. Lalu setelah itu jangan lupa Ctrl S. Setelah selesai seperti ini, kita buka CMD. Lalu kita make migration dan kita jalankan juga untuk perintah migrate. Kita ketikkan Python manage py Python dan kita klik enter, lalu hasilnya seperti ini. Lalu kita klik browser, pada halaman ini untuk S-nya sudah hilang. Lalu untuk beranda kita dapat isikan, dapat kita klik untuk beranda. Kata klik tambahkan beranda. Di sini kita isikan title dan teks sesuai dengan kelompok. Untuk kelompok saya yaitu transportasi. Jangan lupa untuk menyimpan perubahannya. Lalu dapat kita tambahkan untuk objek dengan yang kita inginkan. Di sini ada beranda untuk objeknya. Lalu dapat kita buka HTML. Pada line 60 ya, ini dia line 60 sampai 70. Lalu kita hapus. Setelah itu kita sesuaikan dengan kode perintah yang ada. Lalu kita run server. Setelah berhasil di run server, dapat kita klik. Lalu untuk tampilannya seperti ini. Ini merupakan tampilan yang di halaman beranda. Kemudian di halaman beranda kita menampilkan kolom title. Dapat kita buka di Sublime Text. Lalu kita tambahkan lalu kita sesuaikan dengan kode perintah di halaman ini. Kemudian kita mencari gambar image, kita download. Lalu untuk filenya dapat kita simpan pada halaman
image pada folder static, lalu kita taruh untuk gambarnya. Setelah itu kita save. Di sini kita akan menambahkan gambar kolom title. Dapat kita buka di admin PY. Kita sesuaikan dengan perintah seperti ini. Kemudian dapat kita refresh. Ini merupakan tampilan title dan penjelasannya. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom untuk pencarian dengan menambahkan kolom di admin PY. Kita tulis search field title. Kemudian untuk setiap perubahan jangan lupa untuk Ctrl S untuk penyimpanan. Kemudian pada halaman CMD kita akan run server. Setelah itu kita akan lihat di sini akan sudah muncul untuk search. Lalu kita lihat di generic HTML. Maka kita akan kembali ke Sublime Text. Pada halaman Sublime Text selanjutnya dapat kita sesuaikan untuk kode perintahnya pada halaman 60. Ini sudah saya sesuaikan untuk kode perintahnya. Lalu kita scroll ke bawah. Kita mencari sebuah keeroran data. Namun untuk datanya ada error. Lalu kita mengisi data tentang terlebih dahulu. Kemudian kita beralih ke halaman admin di browser. Kita klik di bagian tentang. Ini untuk halaman tentangnya, klik tentang. Lalu kita dapat menambahkan untuk beberapa file gambar-gambar yang kita download sebelumnya. Kemudian dapat kita open. Setelah itu kita tambahkan. Setelah itu kita tunggu. Lalu kita simpan untuk teksnya.
Setelah kita menyimpannya, kita beralih ke halaman generic, ke halaman tentang. Kita dapat mengetahui untuk yang sudah kita inputkan tadi di halaman tentang. Selanjutnya kita akan membuat sebuah form, dihubungi kami atau elements. Ini sudah selesai. Lalu kita membuat inputan. Kita membuka elemen. Kemudian pada halaman elemen kita sesuaikan untuk kode perintah menjadi seperti ini. Kita rubah name menjadi nama, untuk name menjadi pesan, lalu kita Ctrl S. Lalu setelah itu kita buka Fuse PY. Setelah kita buka Fuse PY, dapat kita sesuaikan kode perintah. Kemudian kita juga jangan lupa untuk Ctrl S atau menyimpan kode perubahannya. Di sini dalam Fuse PY ada nama, email, pesan yang sudah kita inputkan tadi di halaman elemen. Kemudian jangan lupa untuk Ctrl S. Lalu pada halaman CMD kita ambil server untuk menjalankan. Pada halaman elemen kita refresh, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengecek data untuk berhasil atau tidaknya, sebelumnya kita isikan terlebih dahulu dihubungi kami, nama, email, dan pesan. Lalu kita klik di set. Setelah itu kita beralih ke halaman admin. Untuk mengecek data tersebut telah berhasil atau tidak. Ini adalah merupakan tampilan dihubungi kami yang data yang ditambah setelah menginputkan yang kita tadi diisi, yaitu atas nama Elisa. Ini merupakan halaman untuk isinya seperti ini, dapat di scroll ke bawah. Kemudian kita dapat beralih ke elemen, dan untuk tampilannya seperti ini. Setelah itu untuk halaman URL-nya di template dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.